menjalani ibadah umroh bersama Moana putrinya. Sontak saja kalimat yang dilontarkan Evan tersebut memicu reaksi heboh warganet dan meninggalkan beragam komentar. Artinya Mas Fix udah berhubungan Mas secara serius Mas. Gimana mungkin Mas Evan? Ricis sendiri yang sedang berada di Tanah Suci Mekah nampak begitu sumringah selama menjalani umroh. Walaupun cuaca begitu panas, Ricis tetap antusias beribadah. Apalagi umroh kali ini merupakan umroh intimate bagi Ricis. Karena ia hanya mengajak Moana dan suster juga dua asistennya. Sehingga bisa benar-benar kusyuk berdoa. Berdoa deh, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga Moana punya banyak uang. Semoga Moana pintar, punya banyak mainan. Semoga Moana punya banyak teman, good friends. Okay. Look, gak mau good friends? Good friends, yes. Look, mau punya banyak toys? Oh mau. Punya banyak animal? Animal mau juga. Semoga Moana punya banyak car? Car mau. Nggak terlalu gimana-gimana banget sih, bukan suatu jadi tujuan utama juga, kita ngalir aja. Yang penting pekerjaan selesai, rampung, anak juga keurus, semuanya keurus, nggak ada yang terganggu, saling support satu sama lain, itu aja sih. Mungkin saja nama Evan masuk dalam salah satu doa Ricis di Tanah Suci. Karena saat ini Evan lah pria yang dekat dengannya. Keduanya pun mengaku sedang penjajakan untuk mengenal satu sama lain. Namun sepertinya rasa cinta Evan pada Ricis tengah diuji. Di saat Evan PDKT, Ricis malah tebar pesona dengan pria lain sebelum umroh. Ibu Moana itu sempat menemui penyanyi asal London Haris J dan mentraktir makan sate dan ketoprak. Okay, you have to try this Indonesia food. Yes, I will try it for sure. Do you know what is this? Beef satay. Sate. You like it, sate? Yeah, I love satay. Ah. I like spicy. Yeah. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. How'd you say nice? Enak banget. Bahasa Arabnya apa? Arabic, enak banget. It's Jamila. Ya, Beautiful. Jamila. Yeah. Lah Jamila Jidan dong. Jiddan, ya, Jamila Jiddan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. حياتي اهرسي على قلبي لأنك فيه by Allah it's a whole big waste of time for any other girl is thinking of me. Dinyanyiin pingsan. I was waiting for her to sing. Tapi you like it? Yes, nice. Kerupuk-kerupuk, ada nggak kerupuk It's di negara sweet. kamu? This is crackers. Ah. Like prawn crackers? Mantap ya, abang jawab gini. Iya dek, gitu. Mantap ya bang. Iya deh. Iya deh. Tak hanya traktir makan, Ricis juga memberikan hadiah khusus berupa kemeja batik untuk penyanyi lagu Kolbi Fil Madinah itu. Sikap Ricis tersebut langsung mengundang komentar warganet yang tetap mendukung hubungan Evan dan Ricis. Lantas bagaimana reaksi Evan setelah melihat kedekatan Ricis dengan Haris J? وجد السكينة محمد نبينا السلام عليه. Masya Allah, tabarakallah. High five lagi. High five. Moana. Pastinya cemas karena kan sempat nanya, karena bunda tuh tipikal orangnya kalau stres dan karena ada autoimun, stres dikit tuh nggak bisa tidur. Akibat memikirkan 15 toko kuenya yang tutup, Ashanti jadi stres hingga penyakit insomnianya kambuh. Kondisi Ashanti tersebut membuat anak menantunya Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar cemas. Keduanya yang tengah berada di Seoul, Korea karena urusan pekerjaan memutuskan pulang lebih cepat. Ketika kalau misalnya ada masalah atau apa tuh memang bunda tuh tipikalnya jadinya ngaruh ke apa ya, mungkin jadi bisa jadi depresi atau gimana. Ini kita belum banyak ngobrol sama bunda karena belum ketemu kan. Kemarin tuh sempat mau teleponan, cuman kan takutnya kalau jelasin lewat telepon takutnya salah arti atau apa gitu. Insya Allah karena dalam 1-2 hari ini ya sayang kita akan ketemu. Karena kasihan juga kalau kita teleponin bunda karena kan lagi kurang tidur. Kemarin tuh sempat psikiater juga karena butuh obat tidur apa segalanya karena memang terlalu banyak pikiran. Ashanti memang mengaku sudah 2 kali menemui psikiater lantaran mengalami gangguan tidur. Istri Anang Hermansyah itu pun didiagnosa mengalami stres akut. Banyak hal yang mengganggu pikirannya belakangan ini. Selain memikirkan 15 toko kuenya yang tutup, ternyata ada hal lain yang menambah stres Ashanti. Ia baru saja jadi korban penipuan hingga kehilangan uang miliaran rupiah.
2 bulan yang lalu aku habis kena musibah. Kan aku sering ketipu kan memang ya. Ketipu uang ya maksudnya. Kan ini jadi ke arah yang lain ini, janganlah. Udah, lagi aku proses ke kepolisian. Udah 3 bulan nih, belum ditahan-tahan orangnya. Pribadi karena kebodohan saya, karena aku tuh lagi hektik banget sama, mungkin gak kelihatan aja ya, aku lagi stres banget yang namanya ambil S3 itu ternyata tidak semudah yang aku pikirkan, apalagi ngambilnya juga di salah satu universitas yang menurut aku kalau aku bisa lulus S3 di sini, aku harus jadi presiden. Belum lagi Ashanti yang tengah menyelesaikan pendidikan S3 di sebuah universitas di Surabaya itu juga dituntut sang dosen untuk segera melakukan penelitian. Di grup kampus, ayo Bunda Ashanti kapan turun penelitian? Udah kayak aku yang lagi aku udah ngobrol sama psikiater, katanya memang kamu lagi stres tingkat tinggi aja. Datang ke psikolog atau psikiater itu belum tentu artinya dalam tanda kutip gila atau punya masalah yang berat, depresi, belum tentu. Justru mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Harusnya saya gimana ya untuk supaya jadi nyaman, yang kemudian menjadi rasa bersalah itu bisa tidak menghantui saya, misalnya seperti itu. Tak ingin kondisi ibu sambungnya semakin memburuk yang bisa berakibat fatal pada penyakit autoimunnya, Aurel Danata yang baru pulang dari Korea segera akan menemui Ashanti. Rencananya keduanya ingin membantu Ashanti untuk mencari jalan keluar atas masalah yang tengah dihadapinya. Apalagi Aurel Danata sangat menyayangkan jika toko kuenya ditutup secara permanen. Karena kan gini ya, di Lumiere ini kan udah bersejarah. Dulu kita ketemu PDKT itu di Lumiere pas awal-awal baru buka. Sampai sekarang kepikiran apa yang harus kita lakukan ke depannya. Semoga ada hal lah yang bisa kita meetingin sama Bunda untuk cari jalan keluar terbaik. Dan aku sebenarnya belum ngobrol juga dengan anak-anak. Jujur aku lagi ada masalah yang lain yang aku belum bisa, otakku tuh belum bisa mikir panjang. Saat ini ya aku berpikir untuk kita tutup dulu aja deh. Pertama mau ngucapin ke mami sama papa juga, udah bikinin acaranya walaupun gak expect di lunch and bar gitu. Pasangan Irish Bella dan suaminya Haldi Sabri lagi-lagi bikin publik tersentuh. Kali ini mereka merayakan ulang tahun Siva Mutiara Sabri, anak sambung Irish Bella yang genap berusia 23 tahun. Tapi bukan sekedar kado biasa. Haldi dan Ibel totalitas banget hadiahkan kejutan ulang tahun bertema dokter. Kenapa dokter? Karena Siva lagi kuliah kedokteran dan bercita-cita jadi dokter beneran. Jadi dekorasi kostum sampai vibes pestanya semua serba medis. Bahkan Haldi dan Ibel kompak pakai busana dokter lengkap dengan stetoskop. Siva sendiri tampil cantik dengan gaun dan selalu tersenyum, apalagi saat merayakan ultah dengan keluarga tercinta. Nah, sebagai bentuk kasih sayang, Ibel memberikan hadiah berupa gelang elegan, sementara Haldi berikan iPad buat menunjang belajar Siva. Suasana makin hangat saat tamu-tamu datang dan bernyanyi bareng. Ibel pun makin dipuji karena kedekatannya dengan anak sambung yang dinilai tulus dan penuh cinta. Nggak pengen selalu gimana-gimana Bun. Aku tuh kayak merasa ya secara tulus aja aku ikhlas, pengen lebih kenal, pengen lebih deket. Terus aku dianggap sahabatnya, temannya aja tuh aku udah seneng banget. Udah itu aja dulu ya, aku tulus aja, ikhlas aja, bismillah. Emang benar-benar niat baik gitu, itu aja. Ya alhamdulillah ya diterima gitu sama mereka.
kandung. Kedua putri Haldi, Siva dan Hasya juga menerima Er dan Amala dengan hangat menciptakan hubungan yang harmonis di antara mereka. Bersyukur, alhamdulillah, Allah baik banget. Terus-terusan aku ngomong kayak gitu, Allah baik banget. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita, terus juga tetap harmonis. Aduh pemirsa, adem banget gitu ngeliat Irish Bella. Memang mamah yang sangat-sangat idaman. Sayangnya itu nggak dibeda-bedain gitu antara anak kandung dan juga anak sambung. Kemudian juga tadi kita sempat melihat ya pemirsa, ada yang makin ugal-ugalan. Mas Evan Ricis udah berani terang-terangan sebut bojoku umroh. Nah pas banget, Ricis juga umroh pemirsa. Mudah-mudahan mabrur. Kemudian juga nanti mungkin ya doanya di sana kan bisa segera dihalalkan begitu. Kita tunggu aja deh kabar baiknya. Semoga bisa jadi bojo beneran ya. Oke pemirsa, saksikan terus Seleb On News pukul 10:30 siang hanya di MSTV, rumahnya seleb. Tapi sebelum kita berpisah pemirsa, ada kabar di balik DMD Panggung Rezeki. Kisah perjuangan mencari rezeki untuk orang yang disayangi dari para peserta DMD. Dan seperti apakah komentar juri? Ini dia kabarnya untuk Anda dan saya James Purba pamit. Sampai jumpa. Bye. Berapa total utangnya? Sekitar 15 jutaan. Dua peserta DMD Panggung Rezeki Senin malam kemarin bukan hanya menggugah hati, namun juga menjadi inspirasi. Fitri dari Garut beranikan diri tampil di panggung DMD demi melunasi hutang ibunya yang nilainya cukup besar. Fitri tak tega menyaksikan sang bunda ditagih hutangnya oleh tetangga. Ada utang ke tetangga udah lama gitu, udah mau 2 tahun belum terbayar. Utangnya berapa? Utangnya ada sekitar 12 juta. Iya. Pinjamnya dalam bentuk uang? Enggak. Bentuk emas. Utang untuk apa? Dulu kan adik-adikku sekolah tuh, berempat. Kamu 4 adik kamu perlu sekolah? Iya. Emang bapak damel naon bapak? Sol sepatu. Sol sepatu. Iya. Udah berhenti sekarang? Iya, semenjak mata bapak kurang itu. Pasang badan membayar hutang orang tua juga dilakukan oleh Bani Safa dari Bekasi. Anak keempat dari 5 bersaudara ini memilih mengadu nasib di DMD Panggung Rezeki untuk membantu ayahnya melunasi hutang yang diwariskan almarhumah ibundanya. Jadi kalian kesini buat apa, Bani? Mau lunasin utang mama. Mama punya utang? Iya. Ada. Memang semasa hidupnya cerita pada kalian kalau mama punya utang? Iya ada. Berapa total utangnya? Sekitar 15 jutaan. Banyak amat, Neng. Bapak tahu nggak, Pak? Kalau ibu punya utang tahu. Sebanyak itu. Bapak tahu nggak? Ya yang saya tahu sih karena itu keadaannya kadang-kadang suka ada yang ketahuan, kadang-kadang ada yang enggak. Itu mama almarhumah ngutang buat apa? Cerita nggak? Mungkin buat kebutuhan sehari-hari. Sama-sama punya tujuan ingin melunasi hutang orang tua, namun Fitri dan Bani menentukan pilihan berbeda saat diberi tantangan bernyanyi. Fitri memilih dadakan dan menyanyikan lagu Keranda Cinta, sedangkan Bani pilih mania dengan menyanyikan lagu Oleh-oleh dan Iming-iming.